"Ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza amiltu fa ahabbani Allahu fa ahabbani an-nas." Tunjukkan aku satu amalan, kalau aku amalkan Allah sayang dengan aku. Tengok tu sahabat tu minta amalan. Kalau kita minta amalan, macam mana Ustaz biar mudah agak urusan ni, kaya berapa tahun ni susah rezeki ni, itu kita. Tapi sahabat enggak, tunjukkan aku amalan agar Allah sayang dengan aku. Dan yang kedua, manusia pun sayang juga dengan aku. Kan hebat nih. Ini namanya ilmu pengasih. Siapa nak belajar ilmu pengasih, amalkan ini. Allah sayang, manusia pun sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Berjamaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Wa azimil haya. Kita diharuskan mempunyai sifat malu. Kemarin sudah kita bahas tu. Karena sifat malu ini minal iman. Malu bagian daripada iman, ataupun disebut kemarin al-haya syu'batu minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Jadi kalau ada orang tidak punya sifat malu, berarti diragukan keimanannya. Diragukan keimanannya. Malu di sini artinya hakikatnya malu kepada Allah, bukan malu kepada makhluk. Baik. Kita lanjutkan tambahan. Menurut Siri Saqati, ya kana Siri rahimallahu taala. Siri di sini Siri Saqati. Siri Saqati itu kita biasa bacakan dalam silsilah tawassul zikir. Tawassul zikir. Siri Saqati rahimallahu taala. Siri Saqati menyatakan bahwasanya sifat haya itu, sifat malu ini, dan kesenangan daripada sifat malu itu, dia menyentuh kepada hati, atau dia mengetuk kepada hati. Jadi sifat malu itu dia datangnya dari hati. Kenapa dia muncul sifat malu? Karena malu tadi dia menyadari bahawa ada Allah. Allah itu ada. Orang yang tidak menyadari adanya Allah, maka kurang sifat malu. Kalau dia menyadari Allah itu ada, insya-Allah muncul sifat malu. Dan itu menetap di dalam hati. Wa in wajada fihi zuhdu wal wara. Apabila di sana dalam hatinya ada sifat zuhud dan wara', dia menetap. Jadi dua sifat ini, dia ada zuhud dalam hati,
sifat malu menetap pada diri orang tersebut. Apa tu zuhud? Pertanyaan lagi. Zuhud itu orang yang hidup tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Bagaimana ni, mudah ke ni? Sulit. Maka dunia itu harus dikeluarkan dari hati dulu. Apabila dunia dikeluarkan dari hati, maka datang sifat zuhud. Maka kita hidup tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Dunia kita jadikan ad-dunya mazra'atul akhirah. Kata Nabi kan begitu. Dunia itu ladang untuk menggapai negeri akhirat. Walaupun kita memiliki dunia, tapi dunia tadi sarana untuk menggapai kebahagiaan negeri akhirat. Kalau orang cinta dengan dunia, maka dia menyayanginya. Kalau dia sudah menyayanginya, dia berat untuk mengeluarkan di jalan Allah. Maka sifat zuhud tak akan muncul di hatinya tatkala hatinya cenderung kepada dunia. Ini perlu latihan. Kalau tak latihan tak bisa. Maka jangan tinggalkan zikir. Zikir itu akan merubah hati kita dari cinta menjadi dunia, tidak jadi tujuan. Dunia hanya sebagai alat untuk menggapai negeri akhirat. Jadi siapa yang ada zuhud, di hatinya tidak ada dunia, dunia cuma dipakai sarana untuk menggapai negeri akhirat, maka sifat malu menetap. Baru ada malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sifatnya masih gandrung dengan dunia, hatinya cenderung kepada dunia, sifat zuhud tak muncul. Kalau sifat zuhud tak muncul, sifat malu pun tidak akan ada. Kita pasti tak lagi malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sahabat bertanya. Sahabat ni orang-orang cerdas. Apa amalan mereka? Kalau kita ni maaf kalau cari amalan, Ustaz, gimana amalan ni supaya usaha maju? Berilah. Biasa dah tu. Sering. Pak Ustaz, berilah amalan biar mudah rezeki. Itu kita sekarang kan begitu. Coba sahabat. Ya. Kalau sahabat tidak begitu pertanyaannya. Ini salah satu pertanyaan sahabat. Ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza amiltu fa ahabbani Allah fa ahabbani an-nas. Tunjukkan aku satu amalan, kalau aku amalkan Allah sayang dengan aku. Tengok tu sahabat tu minta amalan. Kalau kita minta amalan, macam mana Ustaz biar mudah agak urusan ni, kaya berapa tahun ni susah rezeki ni. Itu kita. Tapi sahabat enggak, tunjukkan aku amalan agar Allah sayang dengan aku. Dan yang kedua, manusia pun sayang juga dengan aku. Kan hebat ni. Ini namanya ilmu pengasih. Siapa nak belajar ilmu pengasih, amalkan ini. Allah sayang, manusia pun sayang. Inilah ilmu pengasih. Apakah di Pontianak yang pengasihnya? Tidak. Dimanapun kau berada, makhluk sayang dengan kau. Allah pun sayang denganmu. Qala. Nabi jawab, dengarkan baik-baik ini. Ini Nabi jawab. Kalau kau amalkan ini, kata Nabi, Allah sayang dengan kau, makhluk semua sayang dengan kau. Apa tu? Izhad fi dunya yuhibbukallah. Izhad fi aidin nas yuhibbukan nas. Kata gitu.
Zuhudlah kau terhadap dunia, Allah sayang dengan kau. Artinya apa? Jangan letakkan dunia di hatimu, Allah cinta dengan kau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Kita berkumpul dengan manusia, orang itu banyak memiliki sesuatu, jangan kau pandang itu, kata Nabi. Kalau kau berkumpul dengan dia, cukup hanya lillahi ta'ala saja. Yuhibbukan nas, pasti manusia sayang dengan kau, kata Nabi SAW. Coba Bapak bayangkan, kenapa Allah sayang sama kita? Kerana kita tak menempatkan dunia di hati. Kalau begitu Allah bertempat di hatimu. Tak boleh dua-duanya jamaah, tak boleh. Dunia sama Allah masuk pada hati, tak mau dia. Dia harus salah satu. Kalau ada dunia di hatimu, Allah tak ada. Kalau ada Allah di hatimu, dunia keluar. Walaupun kau memiliki dunia, tapi dunia tidak bisa mengendalikanmu. Itu yang dimau oleh Allah, dan itulah yang dimaui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas jemaah ni ya? Jangan pula nanti salah faham. Ustaz Awab tu ngajar suruh tak suka dengan dunia. Salah faham. Saya suka dunia, iya. Saya miliki tapi tak mencintainya. Yang salah tu mencintainya. Itu yang salah. Jadi tasawuf bukan membuang dunia, enggak. Orang mukmin yang lebih kuat, lebih dicintai oleh Allah. Kata Nabi SAW. Ini bukan kata saya ini ya. Allah lebih cinta orang mukmin yang lebih kuat. Kuat apa? Imannya kuat, ibadahnya kuat, ekonominya pun kuat. Kok ekonomi kita kuat kan hebat, Pak. Bisa pergi haji kan? Bisa zakat, bisa bantu bangun masjid, bisa bantu bangun pesantren, bisa bantu orang yang susah. Kan hebat ini. Jadi jangan salah paham, tasawuf tidak begitu. Kalimat zuhud bukan membuang dunia, tapi tidak menempatkan dunia dalam hati. Itu dia. Yang kita susah selama ini, dunia di dalam apa tu? Yang buat tak tidur tu itulah dia. Sibuk urusan dunia, takut dia hilang, malam tak tidur. Pagi yang turun itu dipikirkan dulu. Itu yang tak dibolehkan. Silakan hidup, tapi ingat, jangan sampai dunia mengacaukan kita. Jadi sifat malu muncul. Kalau ada zuhud, ada malu. Kalau orang sudah menjaga dirinya, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tak berani dia buat maksiat. Barulah malu. Nak buat salah, malu. Nak buat ini, malu. Apa sebab? Allah ada. Ya, Allah ada. Nah, begitu juga dengan manusia. Kalau kau zuhud terhadap apa yang ada pada manusia, orang tu pasti sayang sama kita. Saya bergaul dengan orang. Kalau saya mandang apa yang dimiliki orang tersebut, memang pertama tak ketahuan. Lambat laut orang yang bersangkutan dia tahu, dia ni berkumpul dengan aku ada maunya rupanya ni. Ada sesuatu yang diharapkannya. Udah, orang tersebut tahu, putus kasih sayang. Kenapa? Kita berkumpul ada pamrih. Kalau tak ada sesuatu kita tak kumpul. Ayo hati-hati. Banyak yang ngomong sama saya begini, Pak Ustaz, tuh orang kafir kaya lagi, sama orang baik lagi, kata dia. Apa salah dia? Masih salah, saya bilang. Dia bilang, apa salah dia? Masih salah. Salahnya jangan mandang lahiriah, tapi dia memberi sesuatu ada maunya, ada tujuan. Beda orang Islam. Orang Islam memberi sesuatu tak kembali, itu namanya sedekah. Ayo, ada orang sedekah memberi mengharapkan kembali? Nah,
Wajib dikeluarkan, ya udah. Wassalam, selesai sudah. Itu urusan Allah. Tapi orang kafir memberi ada tujuan. Ada sesuatu yang diniatkannya. Tapi Islam tidak begitu. Makanya kata Nabi SAW, waktu Nabi duduk dengan sahabatnya, lagi ngomong, sahabat melihat ada teman yang disenanginya lewat, tapi tak mampir dengan Nabi, lewat saja. Dia ngomong dengan Rasulullah, ya Rasulullah, orang itu tuh aku senang dengan dia. Kata Nabi, qum, diri, datangi orang itu, bilang sama dia, kau senang dengan dia karena Allah. Suruh sunnah berdiri orang tersebut, didatangi orang tersebut, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, berangkul dia. Aku sayang, senang dengan engkau karena Allah. Dia pun ngomong begitu, berangkulan dia. Yang beginilah ni kata Nabi, dua orang bertemu karena Allah, bersalaman, sebelum berpisah gugur dosa keduanya. Siapa yang bergaul begini, orang sayang dengan kita. Kenapa? Kita tak melihat sesuatu yang dimiliki orang itu. Karena kita berkumpul orangnya lillahi ta'ala. Ini namanya silaturahim, yang dibawa sampai mati. Sayang begini, insya Allah kumpul nanti di akhirat. Kumpul kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan. Gitu. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu berkumpul dengan yang disenangi, yang dicintainya. Insya Allah kita cinta karena Allah, kumpul nanti di sana, mudah-mudahan. Amin. Ya, insyaallah. Kemudian satu lagi, sifat malu itu bisa menetap kalau ada sifat wara'. Wara', waw ra' ain. Bukan wara', waw ra' alif. Kalau wara' belakang. Kalau pakai ain, wara', orang yang menjaga hukum Allah. Jangankan yang haram, jangankan yang haram, yang syubhat dia tak mau. Tahu syubhat? Campur, halal haram campur. Yang syubhat dia tak mau. Masih boleh ke memakan barang yang syubhat? Ulama fikih berpendapat masih boleh, tapi jangan sering-sering. Nanti jatuh kepada yang haram juga. Tapi kalau masuk tasawuf, yang syubhat tinggalkan, kata dia. Itu tasawuf. Tasawuf lebih berat memandang hukum. Jadi barang-barang yang syubhat dihindarinya. Ya, dihindari. Itu namanya wara'. Dia lebih menjaga hukum Allah Subhanahu wa taala. Dah, jelas sudah ni ya? Kalau sudah menjaga hukum Allah, tak berani melanggar. Tak mau ngambil rezeki yang haram. Oh, orang udah banyak ngambil yang haram ni Pak Ustaz. Orang lain biarkan, kita beda. Kita mau yang benar. Kita ditatap Allah, dipandang Allah. Amal kita mau diterima sama Allah. Wajib jaga barang yang syubhat, apalagi yang haram. Kalau terlanjur makan barang yang syubhat, banyak-banyak sedekah. Banyak-banyak sedekah. Jadi ingat, tasawuf itu konsekuen dengan diri, tak boleh terpengaruh dengan orang. Di kantor kerja, orang begini Pak Ustaz, orang biarkan dia. Kita tak boleh ikut. Mau tak ibadah diterima Allah? Mau tak? Kalau mau, jaga jangan makan barang yang haram. Ya, 40 hari kata Nabi, barang yang haram masuk dalam perutmu. 40 hari ibadahmu tak terima Allah Subhanahu wa taala. Maaf salah ni ya. Satu suap makan yang barang yang haram, 40 hari ibadahmu tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang berhenti maksiat, tak mau makan barang yang haram? Malu menetap dalam hati dia. Ada sifat malu. Ini kalau aku ngambil ini, Allah bilang tak boleh. Kalau kau makan ini, Nabi bilang ibadahmu tak terima Allah. Malu sama Allah, malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Pak. Ini tasawuf kita belajar begitu. Ya. Lanjut lagi. Ya. Wa alamatul mustahi adamu wuqu'ihi fi dzanbi.
Dan tanda-tanda orang mempunyai sifat malu adalah tidak lagi terjerumus dalam perbuatan dosa. Dosa apa pun, ya, begitu nak berbuat tak jadi, apa, malu. Kenapa malu? Ada Allah. Lalu ulama berkata, yang dikehendaki tidak terjadi, ya, tidak lagi berbuat dosa, adamul israr, tidak lazim, tidak selalu. Ada ulama pendapat begitu. Karena bagaimanapun, sekalipun orang bertakwa, boleh jadi tergelincir dengan perbuatan dosa. Ada kemungkinan, Pak. Masih ada peluang buat dosa, ya. Tapi ingat, tidak selalu. Begitu dia berbuat, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi mengucapkan hadis seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya minum dulu ya. Makin hilang suara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la kabiratan ma'al istighfar, la saghiratan ma'al israr. Tidak ada lagi dosa besar kalau kau betul minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun perbuatan dosa yang kita lakukan, kalau betul-betul tobat minta ampun kepada Allah, jangan berkecil hati. Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima tobat. Yang penting jangan buat syirik. Ya, yang penting jangan buat syirik. Ini insya-Allah dosa besar kita bisa menjaga, hati-hati. Tapi yang kedua ini, la saghiratan ma'al israr, tidak lagi bisa dikatakan dosa kecil kalau sering kau lakukan, kata Rasulullah. Dosa kecil inilah yang membinasakan. Dosa besar nampak orang takut, tapi dosa kecil orang sepelekan. Tapi kalau sering, besar juga jadinya. Jadi tak bisa lagi dikatakan dosa kecil kalau kau sering. Nah, di sini ulama menyatakan tidak berbuat dosa lagi, artinya tidak lagi sering dia melakukannya. Kalau dia tergelincir, cepat dia istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Dan ini diperjelas oleh Sayyid Ali Al-Mursafi rahimallahu taala, seorang sufi dari Mesir ini, tarikatnya Syadzaliyah. Beliau mengatakan makna ucapan la yakunu muridu mustaqiman fi taubah hatta yaktuba alaihi malakul shimali dhanban 20 sana. Ada ucapan dia ni. Ucapan Ali Mursafi menyatakan, ya, tidak terjadi seorang murid kalau dia menetap pada dirinya taubat yang benar sehingga malaikat tak bisa lagi mencatat baginya dosa 20 tahun ke depan. Ini agak berat ni ucapan ini. Apa maknanya ni? Apakah dikatakan ini tak terjadi lagi maksiat selama-lamanya setelah itu tobat? Atau dia bertobat tapi tidak selalu dilakukannya? Begitu terjadi dia minta ampun kepada Allah dan malaikat belum mencatatnya, Allah pun dia mengampunkan dosa tersebut. Yang mana ni? Kata ulama mengatakan yang kedua, bukan yang pertama. Kalau pertama tak mungkin, selain Nabi Muhammad SAW, walaupun sudah tobat, pasti ada peluang untuk berbuat salah. Maksudnya yang kedua, artinya apa? Dia tak lagi sering melakukan dosa. Sekali-sekali mungkin terjadi, tapi ingat, dia minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang kemarin, malaikat menunggu 1 jam sampai 3 jam. Tobat tak dia ni, kata malaikat. Yang kemarin tu. Siapa berbuat dosa, malaikat tak langsung mencatat, menunggu. Kalau dia bertobat, tak jadi dicatat. Tapi kalau lewat 3 jam, tak lagi dia bertobat kepada Allah, baru dicatat sama malaikat. Nah, orang-orang yang sudah mencapai tobat yang benar, kalau tergelincir lagi, dia cepat saya beritahu jamaah sekalian, malulah kepada Allah. Begitu tergelincir, cepat minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu lagi. Oh, nanti ba'da zuhur. Tak ada, tidak ada ba'da zuhur. Kita berbuat salah jam 9 pagi, nunggu zuhur jam berapa? 10, 11, jam 12, 3 jam lewat, dah catat malaikat.
Begitu jam 9 terjadi, di situ duduk sebentar, istighfar kepada Allah. Tak lagi nunggu di sejadah. Tidak lagi nunggu setelah salat fardu. Tak kala terjadi, langsung minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Di jalan berbuat dosa, duduk sebentar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Aku taubat kepada Engkau ya Allah. Nanti setelah salat fardu, sempurnakan lagi taubatnya. Biar lebih dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ciri-ciri orang yang malu sama Allah, dia malu berbuat dosa. Siapa malu berbuat dosa, alhamdulillah, benih-benih malu sudah ada. Benih sifat malu sudah ada. Ya, mudah-mudahan Allah pelihara iman kita. Ya, sehingga kita malu untuk berbuat maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin. Rabbal alamin. Baik jemaah, sekadar cukup itu saja pembahasan yang dibawanya, kurang lebih sama. Ya, nanti kita masuk bab adab. Setelah adab baru bab zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Silakan. Katakan kalau kita berpikir akan dosa termasuk kepada Allah cepat bertobat Ustaznya. Nah, insyaallah pagi tadi sudah jelaskan, malaikat menunggu sampai 1-3 jam ke depan. Nah, pertanyaannya begini, karena orang yang melakukan maksiat dia bertobat besoknya, terus seminggu depan dia melakukan lagi, dia bertobat. Dia tidak lihat jam, tapi dia ada rasa untuk bertobat, dan itu sering mungkin dilakukan itu. Nah, apakah tidak termasuk mempermainkan Allah seperti itu? Nah, itu kan istilah orang bahasanya bertobat hambal gitu. Nah, ini yang perlu saya tanyakan, jadi kita lebih baik itu dari saya. Tobat kepada Allah dalam waktu yang singkat, berbuat lagi, tobat lagi kepada Allah SWT. Tak lama lagi dia tobat kepada Allah, berbuat lagi kepada Allah. Yang seperti ini, maaf, belum ada sifat malu. Sifat malu itu dikatakan la yakunul wuqu'i adamal israr. Dia mungkin terjadi tapi tidak sering, sekali-sekali. Sekian tahun sudah berlaku, dia taat kepada Allah, ada ujian, tergelincir dia. Wajar, dia bukan nabi, tapi dia cepat kembali kepada Allah. Tapi ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, buat lagi, tobat lagi, buat lagi, tobat lagi. Nah, ini dikatakan tobat sambal. Waktu pedas tobat, hilang pedas, buat lagi. Nah, ini sama dengan maaf, syarat tobat belum dia miliki. Apa syarat tobat? Istighfar kepada Allah. Yang kedua, nadama, menyesal. Menyesal itu rukun yang tertinggi dalam tobat. Kalau dia berbuat maksiat dalam waktu yang rentang waktunya tidak jauh, batin nadama, menyesal betul-betul, tidak ada waktu dia tobat. Tak ada. Yang ketiga, berazam dalam hati, tak terbeti hati untuk mengulangi lagi. Kalau tiga macam ni ada, tak mungkin dalam waktu yang singkat dia berbuat lagi. Berarti sifat malu belum dia muncul. Ingat, buah tobat yang diterima Allah, malu muncul. Ada malu dia. Cuman orang seperti ini tak boleh kita musuhi, tetap kita rangkul juga. Ingat, jangan mempermainkan Allah. Tobatlah sebenar-benar tobat, menyesal, tanamkan di hati, tak akan mengulangi. Mudah-mudahan Allah bantu engkau untuk itu. Doakan sekali dia, beri dia pengarahan. Seperti itu. Ya. Udah waktu habis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.